Berikut, Queen Vindra hadirkan bahaya orang toksik yang harus diwaspadai di kehidupan sehari-hari. Simak dengan seksama ya. Halo guys, selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan di sini saya akan membagikan video mengenai 8 bahaya orang toksik yang harus diwaspadai. Tonton sampai habis ya. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. 8 bahaya orang toksik yang harus diwaspadai. Istilah toksik sedang tren saat ini. Toksik adalah kondisi di mana seseorang memiliki sifat beracun. Mulanya menjurus kepada hubungan asmara, istilah toksik ini sudah merambat ke semua di kehidupan. Ya, toksik tak hanya ditunjukkan oleh pasangan saja, namun orang-orang yang ada di kehidupan kita lainnya, entah itu keluarga, sahabat, rekan kerja, dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari kita sering mengacu sifat toksik pada seseorang dengan menyepelekannya, padahal jika dibiarkan, orang toksik bisa sangat berbahaya loh. Sifatnya yang buruk bukan tidak mungkin akan merusak kondisi mental kita. Buat kamu yang masih belum paham dampak buruk bersama orang dengan kepribadian toksik, berikut Queen Vindra hadirkan bahaya orang toksik yang harus diwaspadai di kehidupan sehari-hari. Simak dengan seksama ya. Yang pertama, membuat kamu terkengkang. Toxic people adalah mereka yang suka melampiaskan energi negatif kepada kita. Sayangnya, banyak dari kamu yang mungkin belum sadar jika selama ini sudah terjebak bersama orang dengan sifat toksik. Pintarnya, mereka melakukan manipulasi membuat kamu sulit menentukan apakah si dia toksik atau tidak. Pada akhirnya, kamu hanya membiarkannya saja. Padahal bahaya orang toksik itu nyata loh. Pada hubungan asmara maupun pertemanan, toxic people tak jarang membuat orang terdekat mereka menjadi terkengkang. Orang toksik mengontrol, parahnya si korban tak punya keberanian untuk terlepas darinya. Pada akhirnya, kondisi mental yang akan menjadi imbasnya saking terlalu sering dikengkang oleh orang toksik. Yang kedua, menciptakan rasa insecure. Satu fakta, orang toksik yang harus kamu ketahui, mereka suka membuat orang lain jatuh dan gagal. Ucapan menyakitkan hati yang diutarakan seringkali membuat lawan bicaranya merasa insecure, bahkan kehilangan rasa percaya diri loh. Toxic people identik dengan sifatnya yang suka manipulatif dan ngejudge tanpa menyaring perkataannya. Mereka bisa dengan sengaja membuat kepercayaan diri kamu jatuh. Kamu pun jadi mempertanyakan apakah kamu layak. Jika dibiarkan terus-menerus, tentu ini akan menurunkan self-esteem atau harga diri yang pada akhirnya membuat kamu menjadi pribadi yang ragu-ragu. Alih-alih memberi dukungan untuk menumbuhkan semangat, orang toksik lebih suka menebar garam dan membuat lawan bicaranya kehilangan harga diri mereka. Menyeramkan bukan? Yang ketiga, dekat dengannya membuat kamu tidak nyaman. Saat menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu pertemanan atau percintaan, tentu kita berharap akan menemukan kenyamanan pada diri orang tersebut. Namun lain cerita jika ia adalah orang toksik. Karena sifat buruknya, berdekatan dengan orang toksik biasanya akan membuat kamu tidak betah. Aura negatif yang ia pancarkan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga kamu tidak tahan untuk terus-menerus bersamanya. Toxic people tidak tahu cara bagaimana membuat orang nyaman berteman dengan mereka. Kebiasaan yang suka gibah, menjelek-jelekan orang lain, membuat berhubungan dengan orang dengan kepribadian toksik jadi sungguh tidak menyenangkan. Inilah bahaya berhubungan dengan orang toksik. Parahnya, jika kamu tidak memiliki keyakinan diri yang kuat, kamu bisa saja terjerumus di jalan yang sama dengannya. Yang keempat, menyudutkan kamu. Menjalin komunikasi dengan orang yang tepat tentu mampu membangkitkan mood. Sayangnya hal ini seperti ini tidak akan kamu rasakan jika berhubungan dengan orang toksik. Tipe orang toksik ada banyak macam. Salah satunya adalah suka gaslighting. Mereka adalah orang yang suka cari masalah namun tidak mau disalahkan. Menyebalkan bukan?
Alih-alih menyadarkan kesalahan dan meminta maaf, orang toksik biasanya akan melakukan playing victim. Pintar menyudutkan orang lain membuat orang toksik seakan punya kebebasan untuk melakukan berbagai hal buruk. Toh pada akhirnya kamulah yang akan disalahkan. Yang kelima, memaksa kamu tunduk kepadanya. Apa jadinya jika menjalin hubungan dengan orang yang sok berkuasa? Pengalaman buruk seperti ini bukan tidak mungkin bakal kamu alami jika berhubungan dengan orang toksik. Bahaya orang toksik ini secara tidak langsung membuat kamu tunduk kepadanya. Ia suka memerintah layaknya seorang bos. Tak jarang, ia juga memaksa. Jika kamu tidak memiliki keberanian yang cukup, tentu kamu bakal jadi sasaran empuknya. Kamu yang sadar jika sedang dipermainkan olehnya, jadi sulit untuk lepas dari orang toksik. Yang keenam, merebut apa yang kamu miliki. Mereka yang toksik tak jarang merasa iri dengan apa yang orang lain miliki. Alih-alih berusaha untuk menggapainya dengan cara yang benar, mereka malah merebutkan. Menyebalkan banget ya guys. Ya, bahaya berhubungan dengan orang toksik selanjutnya yang harus kamu waspadai adalah kecenderungan mereka untuk memiliki apa yang menjadi hak kamu saat ini. Iri hati adalah sifat buruk yang biasanya dimiliki orang-orang toksik. Parahnya, mereka bisa saja merebut hak kamu secara diam-diam alias tanpa kamu sadari. Dengan berpura-pura menjadi teman yang baik perlahan, namun pasti orang yang toksik akan mengambil alih semua hak kamu. Pada akhirnya, kamu hanya akan dirugikan olehnya. Yang ketujuh, menebar fitnah tentang kamu. Di depan baik, namun di belakang kok berbicara yang buruk-buruk tentang kamu ya. Ya, seperti inilah ciri orang toksik yang biasa kamu temui di kehidupan sehari-hari. Tak jarang, omongan orang toksik bakal dibumbui dengan berbagai macam karangan yang tidak terbukti kebenarannya, alias fitnah belaka. Jelas, tipe orang toksik seperti ini bakal merugikan kamu karena nama baik akan tercoreng. Yang bikin kesal, sering ditemui orang toksik bakal mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Yang kedelapan, membuat kamu depresi. Bahaya menjalin hubungan dengan orang toksik yang paling parah adalah membuat Anda depresi. Sulitnya melepaskan diri dari orang toksik tak jarang membuat korban depresi. Depresi adalah kondisi di mana mental seseorang berada di titik rendahnya. Peluang depresi semakin besar terjadi jika Anda berhubungan dengan orang yang manipulatif, suka gibah, fitnah, mengontrol, bahkan melakukan kekerasan fisik, alias tanda orang toksik. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menghadapi orang toksik agar potensi depresi berkepanjangan bisa Anda hindari. Itu dia apa saja bahaya orang toksik yang harus diwaspadai untuk kamu yang saat ini sedang berhubungan dengan mereka atau ingin menghindarinya. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis ya guys. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas motivasi kehidupan versi Queen Findra. Buat kalian sobat Queen, sampai jumpa. I told you I'm not here to mess around, and you've been